Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Karena cari makan setelah menerangkan bahaya-bahaya ikut-ikutan, datanglah seruan Allah kepada seluruh manusia agar mengatur makanan. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini, barang yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Penting sekali peringatan ini dan ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Kecurangan-kecurangan, penipuan, dan mengelabui mata yang bodoh, banyak ataupun sedikit, adalah hubungannya dengan perut asal berisi. Berapa perbuatan yang curang terjadi di atas dunia ini oleh karena mempertahankan syahwat perut. Maka apabila manusia telah mengatur makan minumnya, mencari dari sumber yang halal, bukan dari penipuan, bukan dari apa yang di zaman modern ini dinamai korupsi, jiwa akan terpelihara dari kekasarannya. Dalam ayat ini tersebut yang halal lagi baik. Makanan yang halal ialah lawan dari yang haram. Yang haram telah pula disebutkan dalam Al-Quran, yaitu tidak disembelih, daging babi, darah, dan disembelihan untuk berhala. Kalau tidak ada pantangan yang demikian, halal dia dimakan. Akan tetapi hendaklah pula yang baik meskipun halal. Batas-batas yang baik itu tentu dapat dipertimbangkan oleh manusia. Misalnya daging lembu yang sudah disembelih lalu dimakan saja mentah-mentah. Meskipun halal, tetapi tidaklah baik. Atau kepunyaan orang lain yang diambil dengan tipu daya halus atau paksaan atau karena segan menyegan. Karena segan diberikan orang juga, padahal hatinya merasa tertekan atau bergabung keduanya, yaitu tidak halal dan tidak baik, yaitu harta dicuri atau seumpamanya. Ada juga umpama yang lain dari harta yang tidak baik, yaitu menjual azimat kepada murid. Ditulis di sana ayat-ayat, katanya untuk tangkal penyakit, dan kalau dipakai akan terlepas dari mara bahaya. Murid tadi membelinya atau bersedekah membayar harga, meskipun tidak najis, itu adalah penghasilan yang tidak baik. Supaya lebih kita ketahui betapa besarnya pengaruh makanan halal itu bagi ruhani manusia, tersebutlah dalam suatu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Mardawaihi dari Ibnu Abbas, bahwa tatkala ayat ini dibaca orang di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ayat wahai seluruh manusia, makanlah dari apa yang di bumi ini, yang halal lagi baik. Berdirilah sahabat Rasulullah yang terkenal, yaitu Sa'ad bin Abu Waqqas. Dia memohon kepada Rasulullah supaya beliau memohon kepada Allah agar apa saja permohonan doa yang disampaikannya kepada Allah supaya dikabulkan oleh Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ya Sa'du atib mat amaka taku mustajabat da'wati walladhi nafsu Muhammadin biyadihi inna rujula layak fudul lumata fi jawfihi fama yutaqabbalu minhu arba'ina yauman wa ayyuma abdin nabata lahmuhu minasuhti wa riba pannaru aulabihi. Wahai Sa'ad, perbaikilah makanan engkau, niscaya engkau akan dijadikan Allah seorang yang makbul doanya,
Demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam tangannya. Sesungguhnya seorang laki-laki yang melemparkan suatu suapan yang haram ke dalam perutnya, maka tidaklah akan diterima amalnya selama 40 hari. Barang siapa di antara hamba Allah yang bertumbuh dagingnya dari harta haram dan riba, api lebih baik baginya. Artinya, lebih baik makan api daripada makan harta haram, sebab api dunia belum apa-apa jika dibandingkan dengan api neraka. Biar hangus perut lantaran lapar daripada makan harta yang haram. Kemudian diperingatkan pula pada lanjutan ayat supaya jangan menuruti langkah-langkah yang digariskan oleh setan. Sebab setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kalau setan mengajak satu langkah, pastilah itu langkah membawa ke dalam kesesatan. Dia akan mengajarkan berbagai tipu daya, mengicu dan asal perut berisi. Tidaklah peduli dari mana saja sumbernya. Setan akan bersedia menjadi pokrol, mengajarkan bermacam jawaban membela diri karena berbuat jahat. Keinginan setan ialah bahwa engkau jatuh, jiwamu menjadi kasar, dan makanan yang masuk perutmu penambah darah dagingmu dari yang tidak halal dan tidak baik. Dengan demikian, rusaklah hidupmu. Tentang langkah-langkah setan itu, menurut riwayat dari Ibnu Abi Hatim dan tafsiran Ibnu Abbas, ma khalafal Qur'ana fahuwa min khutuwati syaitani. Apa saja pun yang menyalahi isi Al-Quran itu adalah langkah-langkah setan. Menurut tafsiran dari Ikrimah, langkah-langkah setan ialah segala rayuan setan. Menurut Qatadah, segala maksiat yang dikerjakan adalah itu dari langkah-langkah yang ditunjukkan setan. Menurut Said bin Jubair ialah segala perbuatan buruk yang dibagus-baguskan ialah oleh setan. Menurut riwayat Abdullah bin Humaid dari Ibnu Abbas, bahwa segala sumpah-sumpah yang timbul karena sedang marah adalah termasuk langkah-langkah setan juga. Kafaroh atau denda sumpah karena marah itu ialah denda sumpah biasa. Malahan menurut Ibnu Mas'ud, misalnya kita haramkan untuk diri kita sendiri suatu makanan yang dihalalkan Allah, itu pun termasuk menuruti langkah-langkah setan. Dan menurut suatu riwayat dari Abdullah bin Humaid, dari Utsman bin Ghoyas, bahwa dia ini bertanya kepada Jabir bin Zaid, sahabat Nabi, tentang seseorang yang bernazar akan menghiasi hidungnya dengan subang emas. Maka menurut fatwa Jabir bin Zaid, nazar orang itu adalah satu di antara langkah-langkah setan. Dia akan tetap dipandang durhaka kepada Allah selama subang emas yang dipakai di hidung itu masih dipakainya. Dan dia wajib menebus atau kafarah sumpah. Menurut Hasan al-Bisri, orang bersumpah hendak naik haji ke Mekah dengan merangkak, itu pun termasuk menuruti langkah-langkah setan. Sebab dengan merangkak tidaklah haji dapat dilaksanakan. Maka datanglah lanjutan ayat, yang disuruhkannya kepada kamu hanyalah hal yang jahat dan yang keji. Yang jahat ialah segala macam maksiat, pelanggaran, dan kedurhakaan, baik merugikan sama manusia maupun merugikan diri sendiri, apatah lagi merugikan hubungan Allah. Yang keji ialah segala perbuatan yang membawa kepada zina. Kalau disambungkan kembali dengan suku ayat yang sebelumnya, bahwa loba serakah kepada harta benda itu menyebabkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berbuat segala macam kedurhakaan.